Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli dan solihah, jumpa lagi dengan Ustazah Yaya di pembelajaran tematik. Apa kabar anak soli dan solihah? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Kita masih tetap di pembelajaran tema 7. Masuk sub tema 3. Semangat selalu ya. SD Kid, the best school. Oke anak solih dan solihah, sebelum kita belajar, kita berdoa lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita saat ini bisa berjalan dengan lancar, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, tulisannya baik, rapi. Ustazah suka kalau anak soli dan solihah rapih semuanya pekerjaannya ya. Sesuai dengan tema hari ini, Ustazah Yaya ingin menyampaikan tentang aturan merawat tanaman, karena ternyata di subtema 3 ini adalah tanaman di sekitar kita. Kita harus sayang sama mereka ya, seperti kita juga sayang ketika kita merawat hewan milik kita. Nah sekarang kita juga sama ketika kita merawat tanaman, seperti yang anak solih dan solihah Ustazah Yaya tugaskan di karakter, yaitu menanam beberapa bibit rimpang. Insya Allah ini ada aturannya, nanti Ustazah sampaikan ya. Insya Allah anak solih dan solihah pasti sudah mengikuti aturan-aturan ini. Yuk kita lihat. Di sekitar kita banyak sekali beragam tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah banyaknya tanaman yang bisa kita lihat kalau di rumah adalah tanaman hias ya. Ada yang di depan rumah menanamnya, ada yang di belakang rumah menanamnya. Juga banyak di kota-kota besar juga sekarang sudah digalakkan menanam tanaman hijau, karena tanaman ini adalah paru-parunya dunia. Subhanallah ya. Kalau tidak ada tanaman, apa yang akan terjadi? Kita akan kekurangan oksigen atau udara yang kita hirup. Saat ini nanti berkurang. Ya, kalau sudah berkurang, kita kebanyakan apa nanti? Kebanyakan menghirup udara-udara selain dari udara-udara yang segar, udara-udara yang terdapat dari asap kendaraan, asap pabrik, yang mana bisa merusak dari saluran pernapasan manusia. Nah, dengan adanya tanaman hijau, kita bisa apa? Bisa menghirup udara segar. Dengan menghirup udara segar, maka pernapasan kita menjadi sehat walafiat. Mana alat pernapasan kita? Hidung kita, karena hidung adalah untuk menghirup udara kita ya. Kalau udara kita dihirup adalah udara yang kotor, maka akan terjadi saluran pernapasan kita sampai dengan ke paru-paru kita akan kotor dan rusak. Akhirnya manusia banyak yang musnah. Sama seperti binatang juga membutuhkan tumbuhan. Salah satunya selain untuk menghirup udara, juga sebagai makanan mereka. Nah, sama kita juga membutuhkan tanaman hijau untuk makanan sehari-hari, yaitu berupa sayuran. Nah, ini tanaman toga yang kemarin anak
solih dan solihah Ustazah Yaya tugaskan di karakter menanam berbagai macam bibit rimpang atau bibit tanaman toga yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Bisa dibuat jamu, bisa dibuat bumbu-bumbu masakan di dapur sama bunda ya. Ada kunci, kunir, ada kencur, jahe dan lain sebagainya. Itu semuanya sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita karena tanaman-tanaman ini bisa membuat sehat pada tubuh kita ya. Tidak pahit kok, kasih gula aja atau kasih madu ya, jadi tidak akan pahit nanti meminumnya. Nah, ada lagi jenis lain, yaitu tanaman pangan yang biasa kita makan. Ada yang tanamannya diambil daunnya ya, daunnya diambil. Daun apa biasanya yang kita makan? Daun kangkung, daun bayam, daun pepaya, daun singkong, dan masih banyak lagi daun-daun yang lainnya yang anak solih dan solihah boleh lihat di pasar. Banyak sekali daun-daunan yang bisa kita makan. Jangan salah loh dengan binatang ya. Binatang juga suka sayur, yaitu dengan sukanya rumputan. Iya, ada lagi tanaman yang bisa diambil buahnya. Bisa buah pepaya. Buah pepaya selain diambil daunnya juga diambil buahnya ya. Ada juga tomat. Daun tomat juga bisa loh di sayur. Ada juga stroberi, itu buah yang kita ambil, yang kita makan ya. Juga buah mangga dan masih banyak lagi jenis-jenis tanaman yang bisa kita ambil dari daun, dari buahnya. Ada juga yang dari batangnya. Apa coba yang dari batangnya? Ada yang pernah makan dari batangnya pohon? Ada? Pernah nggak makan lumpia? Di dalamnya ada rebungnya. Itu adalah batangnya. Batang yang masih muda digunakan untuk isinya lumpia, namanya rebung ya. Dan masih banyak lagi. Anak solih dan solihah boleh tanya bunda nanti di rumah ya. Oke, itu namanya jenis-jenis tanaman ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Ini dia, bagaimana Ustazah Yaya memperhatikan struktur yang ada atau anggota-anggota apa saja yang terdapat pada bagian tanaman. Ini dia. Yang pertama tentunya kita lihat dari buahnya, karena buah ini nanti akan memunculkan biji. Bijinya kita tanam, maka akan muncullah tunas seperti anak solih dan solihah menanam. Ketika kita menanam benih rimpang, maka akan muncullah tunas yang pertama. Maka muncullah daun ya. Nanti daun muncul tinggi, ada batangnya. Tinggi lagi ada bunganya. Ada lagi jadi buahnya. Tuh di bawah itu ada seperti rambut, itu namanya akar ya. Karena tumbuhan menyimpan airnya, menyimpan makanannya bisa juga di dalam akar. Dari akar dinaikkan ke batang, ke daun, nanti dimasak sama daun. Jadilah hijau daun dengan bantuan sinar matahari. Nah, subhanallah ya. Allah itu maha besar kepada diri kita semuanya, sayang kepada kita semuanya, kepada semua makhluknya. Sampai-sampai pohon pun tumbuhnya seperti itu, caranya seperti itu ya. Nah yuk kita lanjutkan lagi. Ini dia ya. Nah sekarang ada aturan ketika kita mau menanam tanaman. Kita harus mengikuti aturannya. Kalau kita tidak mengikuti aturannya, apakah akan tumbuh tanaman kita? Insya Allah kalau keliru ya tidak tumbuh tumbuhannya. Misalkan
biji rimpang ditanamnya masih muda, ditanam ya akhirnya nggak tumbuh-tumbuh karena muda biji benihnya. Makanya ketika kita menanam rimpang itu benihnya harus tua. Kalau sudah tua kita tanam pasti akan muncul tunasnya ya. Nah, inilah cara menanam. Campurlah tanah dengan pupuk kompos atau dengan pupuk kandang. Masukkan ke dalam polybag atau pot yang sudah disediakan. Pakai bibit rimpang, ini contohnya temulawak yang sudah tua, untuk ditanam di dalam pot. Yang terakhir disiram. Tanaman tersebut hati-hati, jangan dibiarkan ya. Siramlah tanaman pagi dan sore hari, jangan siang, kasihan juga kita. Kalau kita juga kena siraman air, habis kena matahari, kira-kira tubuh kita gimana? Bukan lagi sejuk ya, tapi masih juga panas, sama kasihan tumbuhan juga. Lebih baik ketika pagi hari matahari belum naik kita siram, sore hari ketika matahari sudah mau turun, sudah mau tenggelam, baru kita siram ya. Mereka sejuk juga seperti kita. Nah, kalau kita sayang kepada mereka, maka insya Allah mereka akan tumbuh subur, tumbuh baik, akan menghasilkan panen yang banyak ya. Insya Allah nih aturan merawat tanaman di rumah. Yang pertama, rajin memberikan air dan nutrisi berupa pupuk untuk tanaman. Jangan lupa ya, ketika kita menanam jangan lupa untuk memupuknya, memberikan makanannya. Sama seperti kita juga butuh makanan seperti hewan juga ya. Pastikan tanaman tidak terkena hama, jadi harus dibersihkan itu sekelilingnya pot ya. Habis itu pastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup. Pastikan media tanam sesuai untuk tanaman. Pastikan tempat menanam tidak terlalu kecil untuk perkembangan tanaman. Nah, inilah aturannya ketika kita menanam tanaman. Jadi ketika kita merawat tanaman, insya Allah akan memberikan tumbuh subur kepada tanaman yang kita tanam ya. Jangan lupa baca basmalah dulu ketika kita menanam ya. Nah, itulah semuanya aturan-aturan yang ada ketika kita merawat tanaman atau kepada tanaman yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita bisa mengamalkan aturan-aturan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan lupa banyak-banyak makan sayur ya, supaya sehat. Terima kasih anak solih dan solihah sudah mau memperhatikan video Ustadzah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.